Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah dari Mystic Myth. Beliau berkata, akhirnya saya bisa kembali lagi setelah menjalankan banyak tugas negara. Teman saya namanya Mas Hendri. Dia tinggal di suatu kabupaten di Jawa Tengah, suatu daerah yang masih kental dengan adat dan ritual mistis karena memang daerahnya dekat dengan hutan belantara. Bahkan ketika saya main ke sana, saya cuma kuat tinggal selama 3 hari saja, saking kuatnya atmosfer mistis di sana. Bahkan ilmu santet pun masih berjalan di sana. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi di kisah ini, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalam. Ini dia selengkapnya. Teman saya, namanya Mas Hendri. Dia mengalami hal yang mengerikan ketika waktu SMA dulu, sehingga dia harus kehilangan ibunya, seorang wanita yang dicintainya, sampai-sampai dia bersusah payah untuk menyembuhkan ibunya. Dan akhirnya dia kenal dengan saya melalui media sosial. Cerita ini dimulai pada suatu hari sekitar 3 tahun yang lalu. Bu Heni adalah wanita yang cantik, baik, dan ramah. Sehingga dia sangat beruntung karena dia bisa menjadi istrinya Pak Hadi, seorang sekretaris desa dan juga sekaligus seorang pengusaha ternak bebek. Kehidupan rumah tangga Pak Hadi dan Ibu Heni berjalan baik dan mereka dikaruniai 3 anak, yaitu 2 wanita, Mbak Yanti dan Dek Ayu, dan 1 laki-laki yaitu Mas Hendri. Suatu hari Bu Heni tidak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya dulu, namanya Bu Indah. Mereka bertemu di pasar dan saling tanya kabar. Sampai pada suatu pertanyaan yang membuat Bu Indah diam 1000 bahasa karena malu dan marah kepada Bu Heni. Mbak, jadi kamu menikah sama Gianto, murid paling bandel di kelas? Kenapa ndak cari yang lain aja toh Mbak, yang lebih mapan dan baik gitu? Kata Bu Heni sambil memilih kangkung di depannya. Namun Bu Indah diam aja tak menjawab. Oh iya Mbak, ini ada tahu Mbak Indah mau? Bawa pulang aja ndak apa-apa, nanti suami saya biar tak masakin ayam, kata Bu Heni. Bu Indah semakin merah pada mukanya dan cuma bilang, makasih Mbak, sambil memasukkan belanjaan ke tas plastik anyamannya dan pergi meninggalkan Bu Heni. Aslinya Bu Heni sengaja melakukan hal itu semua karena dulu ketika sekolah Bu Heni sering dihina oleh Bu Indah karena Bu Heni berasal dari keluarga pas-pasan yang masa depannya suram. Namun itu justru berbalik 180 derajat, yang mana Bu Heni bisa hidup bercukupan dan Bu Indah yang hidup pas-pasan. Setelah selesai belanja, Bu Heni pulang naik motor. Sesampainya di rumah, Mbak Yanti langsung menemui ibunya dan membantu membawa masuk barang bawaan. Mereka memang sengaja tidak mencari pembantu karena ingin hidup mandiri. Tak lama kemudian, Ayu pulang sekolah naik motor sendiri dan parkir di depan rumah. Ketika malam tiba, seusai makan malam, mereka berkumpul di ruang tengah sambil menonton TV, saling berbagi pengalaman yang dikerjakan hari itu, dan setelah malam mulai larut, mereka beranjak tidur. Begitulah keseharian keluarga mereka yang begitu tentram dan damai tanpa ada rintangan masalah yang akan menghadapinya. Sampai seminggu kemudian, tiba-tiba Bu Indah, teman lama Bu Heni, datang ke rumah memberikan beberapa kue kepada Bu Heni. Namun karena Bu Heni sedang pergi, akhirnya kue itu diterima oleh Mbak Yanti yang sedang jaga rumah. Ya udah, titip salam kepada ibunya ya Dek. Wadahnya tolong dikembalikan, soalnya mau buat lagi nanti, kata Bu Indah.
"Oh iya Bu, maaf, sebentar ya, saya ganti dulu," kata Mbak Yanti. Tak lama kemudian Mbak Yanti keluar sambil membawa wadah tadi yang sudah dicuci. "Wah, makasih Dek, udah dicuci segala," kata Bu Heni. "Gak apa-apa Bu, makasih banyak loh kuenya. Nanti saya sampaikan salamnya ke Ibu," kata Mbak Yanti. Setelah Bu Indah pergi, tak lama kemudian Mas Hendri pulang dari kerja dan langsung mandi. Baru beberapa menit Mas Hendri pulang, tiba-tiba datang temannya Mbak Yanti mengajaknya keluar. Akhirnya Mbak Yanti minta izin kepada Mas Hendri untuk keluar sama temennya. "Jangan malam-malam pulangnya, kalau mau nginep kabari rumah," kata Mas Hendri yang anak sulung itu. "Iya Mas, tak berangkat dulu ya," kata Mbak Yanti sambil pergi. Sore harinya Bu Heni pulang bersama Pak Hadi menghadiri pernikahan. Tak lupa pula Ayu yang masih SMP diajak juga, karena keluarga yang nikah itu akrab sama Ayu. Setelah memarkir mobil, semuanya masuk dan didapatinya Mas Hendri sedang mengerjakan tugas di ruang tengah. "Loh, Yanti kemana, Ndri?" tanya Pak Hadi. "Tadi pergi sama temannya, katanya Isya baru pulang," kata Mas Hendri. "Yanti itu sukanya main terus. Paling-paling juga pergi nonton konser," kata Bu Heni. "Ya ndak apa-apa Bu, yang penting dia bisa jaga diri," kata Pak Hadi. "Mas, ini kuenya siapa?" tanya Ayu yang habis ganti baju. "Nggak tahu, tadi Mas pulang udah ada di atas kulkas. Paling dikasih tetangga," kata Mas Hendri. "Minta satu ya Mas," kata Ayu. "Ambillah, enak lo kuenya," kata Mas Hendri. "Coba saya mau nyicipin juga," kata Bu Heni. "Iya beneran enak," kata Pak Hadi. Tak lama kemudian Mbak Yanti pulang dan ikut duduk bareng mereka. "Dari mana kamu Yanti?" tanya Bu Heni. "Tadi habis main sama Nur ke taman kota." "Oh, ya cepat mandi sama ganti baju sana." Ketika semua sudah berkumpul dan menikmati kue pemberian Bu Indah, Mbak Yanti mulai cerita tentang kedatangan Bu Indah ke rumah dan memberikan kue itu. "Jadi tadi Indah kesini dan ngasih kue, kok kamu ndak cerita ke Ibu?" tanya Bu Heni dengan kaget. "Ya kan Yanti tadi keluar Bu," kata Mbak Yanti. "Aduh," kata Bu Heni sambil nepuk jidat. "Ada apa toh Bu? Kok kaget?" tanya Pak Hadi keheranan. Enggak kok Pak, enggak ada apa-apa," kata Bu Heni. Dan ketika semuanya sudah selesai, mereka beranjak ke kamar masing-masing untuk tidur. Begitu pula Bu Heni dan Pak Hadi. Ketika Pak Hadi mengajak Bu Heni melakukan hubungan suami istri dan mereka sudah bersiap-siap main dan udah menikmati hubungan itu, tiba-tiba dari bawah ranjang mereka ada ular. Namun mereka tidak menyadarinya karena sedang asyik berhubungan. Baru ketika sudah selesai dan Bu Heni beranjak untuk ganti pakaian dalam, dia melihat ular itu keluar dari bawah ranjang. "Pak, ada ular!" teriak Bu Heni. Pak Hadi pun segera memakai sarung dan keluar mengambil kayu. Teriakan Bu Heni tadi membangunkan seisi rumah dan mereka pergi ke kamar Bu Heni melihat apa yang terjadi. Mas Hendri ikut membantu ayahnya mengusir ular itu dan memasukkannya ke dalam karung dan membunuhnya di depan rumah dan membakarnya. Melihat hal itu, tetangga yang sedang melakukan ronda mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Tadi pas membunuhnya Bapak ucapkan salam dak?" tanya Pak Agus. "Wah, ndak tahu Pak. Tadi asal saya bunuh gitu aja kok," kata Pak Hadi. "Wah, jangan gitu Pak. Harusnya sebelum Bapak membunuhnya, Bapak ucapkan salam dulu. Bisa jadi itu ular jin," kata Pak Agus. "Ya, saya ndak tahu Pak," kata Pak Hadi. "Ya, semoga saja nggak terjadi apa-apa Pak," kata Pak Agus. "Amin, makasih Pak sudah datang," kata Pak Hadi. Setelah kejadian itu, ada yang aneh dengan Mbak Yanti. Suara kakaknya perlahan mulai berubah. Suaranya bukan Mbak Yanti lagi, berubah menjadi berat dan mirip dengan suara nenek-nenek. Dan Ayu kenal dengan suara itu, karena sewaktu kecil, neneknya sering menyuapin Ayu ketika makan. Kadang juga sering cerita-cerita sama Ayu. "Yuk, kesini yuk, ikut sama Mbak Uti yuk." Ya, begitulah yang ia dengar dari suara kakaknya. Wajah kakaknya yang cantik dan kalem itu tiba-tiba berubah menjadi keriput dan menyeramkan. "Sini yuk, ikut Mbak Uti.
kamu ndak aman di situ, kata sosok itu. Tiba-tiba lampu kamarnya Mbak Yanti berkedip-kedip seperti akan padam. Namun anehnya, Ayu malah seperti mengikuti rayuan wanita itu dan bergerak mendekatinya. Tetapi jantungnya berdegup kencang. Sini yuk, kamu sekarang bantu Mbah, kata suara itu. Ketika tubuh Ayu mulai mendekat dan mendekat sehingga Ayu bisa mendengar nafas berat neneknya dan tangan keriputnya masih melambai ke Ayu. Tiba-tiba wujud itu berubah di depan wajahnya dengan jarak 10 cm saja. Berubah menjadi seorang wanita tua, berambut putih dengan wajah hancur. Rahangnya keluar darah dan penuh dengan belatung. Dan darah segar keluar dari hidungnya dan luka bekas pukul di kepalanya. Wanita itu menatap Ayu sambil tertawa melengking memenuhi isi rumah itu. Tolong! Teriak Ayu dan hantu itu memegang tangan Ayu. Ayu pun berusaha melepas cengkraman tangannya sekuat tenaga. Tolong Bapak! Teriak Ayu. Bangun yuk, Ayu bangun! Kata Mbak Yanti mencoba membangunkan adiknya. Ternyata hanya mimpi. Ayu pun membuka mata dan dia lega. Karena itu ya cuma sekedar mimpi saja. Enggak apa-apa kak, kata Ayu sambil memeluk Mbak Yanti. Udah ayo tidur lagi, udah malam, ajak Mbak Yanti sambil memeluknya. Dilihatnya jam masih menunjukkan pukul 1 malam. Mbak Yanti kembali tidur, sedangkan Ayu masih memikirkan mimpi yang terjadi baru saja. Dan dia merasa kalau mimpinya itu kenyataan, dan itu adalah suatu petunjuk. Dan Ayu masih melamun membayangkan wajah nenek dan hantu perempuan dalam mimpinya tadi. Tiba-tiba terdengar lolongan anjing dari dalam hutan. Ayu pun kaget dan langsung mendekati kakaknya untuk berjaga diri kepadanya. Dari sayup-sayup terdengar suara gending Jawa. Namun Ayu masih belum percaya dengan suara itu. Dia mencubit dirinya berkali-kali dan itu untuk membuktikan kalau itu asli dan ternyata masih sakit. Dan itu menunjukkan kalau itu beneran sadar. Ayu pun mencium bau tak sedap dari dalam kamar kakaknya, seperti bau ayam mati. Dia sungkan untuk membangunkan kakaknya, dan Ayu pun masuk ke dalam selimut untuk menutupi matanya. Namun sialnya, selimut itu malah ditarik dari bawah, sehingga wajahnya terbuka. Namun karena Ayu takut untuk melihat bawah, Ayu pun menarik kembali, dan berulang berkali-kali sampai Ayu melihat sekelebat sosok dari balik jendela kamar. Dan tarik-tarikan selimut tak terjadi lagi. Ayu pun mulai terlelap dalam tidurnya sambil menempelkan punggungnya ke tubuh kakaknya. Pada keesokan harinya, Ayu mulai menceritakan semua hal yang menimpa dia. Mulai dari munculnya hantu di kamar mandi, mimpi menyeramkan bertemu dengan almarhumah neneknya, dan hantu yang mengganggu ketika ia tidur bersama kakaknya, Mbak Yanti. Bu Heni hanya mengangguk tanda dia paham. Kemudian Bu Heni menanyakan kepada Mbak Yanti. Kamu juga sering diganggu nggak Yanti? Tanya Bu Heni. Diganggu sama siapa? Tanya Mbak Yanti. Diganggu sama jin yang katanya ada di kamar kamu, kata Bu Heni. Enggak kok Bu, enggak ada yang ganggu. Oh kok bisa ya? Padahal adikmu semalam katanya dia diganggu sama sosok-sosok menyeramkan gitu, kata Bu Heni. Mbak Yanti yang dari tadi memakai bedak karena persiapan berangkat ke kampus pun jadi terhenti, seperti dikagetkan oleh sesuatu. Sosok Bu? Dia cerita tentang sosok nenek-nenek gak? Tanya Mbak Yanti. Iya benar, kok kamu bisa tahu Yanti? Tanya Bu Heni penasaran. Sebenarnya dia adalah jin yang selalu menemaniku. Dia dulu pernah berjanji gak akan pernah mengganggu, kecuali kalau dia diganggu pasti akan mengganggu balik. Saya biasanya bisa berinteraksi sama dia melalui mimpi, tapi tadi malam dia tidak muncul. Oh, rupanya dia mengganggu Dek Ayu toh, jawab Mbak Yanti. Yanti, sejak kapan kamu bisa bicara sama bangsa goib? Tanya Bu Heni. Ya sejak kecil Bu. Saya dulu ketika masih kecil bisa lihat hantu ketika dalam keadaan sadar, tetapi sekarang hanya bisa lihat melalui mimpi saja. Entah kenapa nggak tahu. Ya udah Bu, Yanti berangkat ke kampus dulu, jawab Mbak Yanti sambil menggendong tas ransel kecil di belakangnya dan menyalami ibu yang dari tadi duduk di kasurnya. Oh ya, hati-hati nak, uang sakunya udah ada, tanya Bu Heni.
"Sudah Bu," kata Mbak Yanti sambil keluar kamar. Mbak Yanti biasa berangkat kuliah naik bis angkutan kota yang biasa dia tunggu di halte dekat rumahnya. Dia tidak mau memakai motor sendiri seperti Ayu yang masih kelas 3 SMP, tapi sudah memakai motor sendiri. Bu Heni langsung keluar membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangganya, dan menyapu tempat-tempat yang terlihat kotor, dan barang-barang yang sudah tak terpakai ia masukkan ke dalam gudang. Saat masuk gudang, Bu Heni juga membersihkan barang-barang yang mulai berdebu. Tiba-tiba kakinya menginjak lantai yang aneh. Lantai itu seperti tidak sempurna menyemennya, seperti udah rusak. Dan benar saja, ternyata lantai itu bisa dibuka. Ketika dibuka ternyata ada tempat penyimpanan barang lain yang luas, seukuran satu lemari pakaian. Di dalamnya banyak benda aneh peninggalan ibunya. Dia baru sadar kenapa orang tuanya menjadikan ruangan itu sebagai gudang, tidak dijadikan kamar. Padahal kalau dilihat-lihat ruangan itu cocoknya dibuat kamar karena berada di pojokan rumah. Di situ Bu Heni menemukan sebuah kotak yang terbuat dari besi. Kotak itu mulai berkarat dimakan usia. Awalnya Bu Heni tidak tertarik membukanya karena takut akan terjadi apa-apa. Tapi karena penasaran, Bu Heni membukanya. Ketika dibuka, Bu Heni terkejut karena menemukan gelungan lengkap dengan jari keseban dan tusuk konde dari perak yang terlihat mengkilat. Dia baru sadar kalau almarhumah ibunya bukan cuma sekedar seorang wedoro, namun juga seorang danyang arimbi. Dilihat dari jari kesembennya, ia bisa tahu karena sewaktu kecil ia sering diajak ibunya melihat tari arimbi dan dikenalkan nama-nama posisi pemainnya. Dan dalam kotak itu juga Bu Heni menemukan hal yang tidak asing lagi, yaitu kuda lumping dan pecut Amarasuli. Itu menunjukkan kalau almarhum bapaknya adalah mantan landang tari kuda lumping. Ketika Bu Heni memegang pecut Amarasuli, tiba-tiba angin kencang bertiup kencang dan menutupkan pintu gudang dengan keras. Bang! Dan lampu gudang yang berwarna kuning hanya 5 watt itu pun berkedip-kedip sendiri. Angin kencang mengacak-acak barang yang tertata rapi sehingga berjatuhan ke lantai. Bu Heni berlari keluar gudang namun tidak bisa karena pintunya terkunci. Bu Heni ketakutan. Tiba-tiba pecut Amarasuli yang dipegangnya itu melilit lehernya dengan kuat sehingga Bu Heni susah bernafas. Bu Heni terus memegang kuat pecut itu agar tidak mencekiknya. Di saat suasana mencekam seperti itu, Bu Heni didatangi sosok berbaju kebaya seperti dalang. Sosok itu berpakaian rapi lengkap dengan keris di belakang punggungnya. Pandangan Bu Heni yang mulai kabur karena sesak nafas membuat ia tidak begitu jelas melihat sosok itu. Namun ketika sosok itu mendekat dan menarik pecut itu, Bu Heni melihat tangan sosok dalang itu memakai cincin akik yang tidak asing lagi bagi Bu Heni. Benar, itu adalah sosok almarhum ayahnya yang tiba-tiba datang membantunya.